Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasul. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptaannya yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan puji kita kepada Allah Rasulullah SAW. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Menarik sekali bagaimana kaitan puasa dengan kesehatan mental. Bagian dari amal pengisi waktu Ramadan dan menjadi pemberat amal kita nanti di yaumil akhir, dan menjadi ilmu yang dapat kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Ramadan bulan penuh berkah ya, Masya Allah tabarakallah. Kita melihat banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Memang Ramadan kali ini memang berbeda, tidak seperti Ramadan yang sebelumnya. Karena kita tidak ada buka bersama, tidak ada kegiatan-kegiatan yang ada ngabuburit dan sebagainya, di mana kita bisa bertemu dengan banyak orang dan bisa ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan apa yang kita miliki. Itu salah satu juga bentuk kesehatan mental juga. Nanti kita bahas kenapa kok berbagi itu adalah sehat mental ya. Karena ada orang-orang yang memiliki kayak bakhil gitu ya, pelit gitu ya, dia nggak mau berbagi, kenapa nih gitu ya. Nah, sementara di bulan berkah ini semua orang ingin melakukan yang terbaik ya. Bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan meningkatkan keimanan. Pakai apa sih hubungan antara puasa dan kesehatan mental? Diulangi lagi ya, tadi ya. Ramadan momen peningkatan kesehatan mental kan, momen Ramadan ini di mana semua keluarga bisa berkumpul ya. Bahkan 2 kali. Kalau dulu makan pagi, bapak-bapak kadang-kadang di kantor ya, ketika dia berangkat anak masih tidur gitu ya. Ketika pulang anak-anak tidur, bapak-bapak baru pulang. Jadi sehingga tidak ada kesempatan. Nah, Ramadan memberi kesempatan kepada kita untuk makan bersama saat sahur dan berbuka bersama ya. Ada sebuah quotes yang mengatakan family pray together, stay together ya. Ada juga nih quote di rumah makan ya, family eat together, katanya stay together gitu. Artinya orang yang suka makan bareng gitu di restoran itu akan tetap bersama, maksudnya punya kebahagiaan bersama dan akan tetap bersama, artinya tidak terpencar-pencar dan tidak bercerai-berai gitu ya. Nah, yang paling utama falsafah Jawa, Bu. Makan orang makan gitu. Orang makan yang penting kumpul. Itu. Jadi family eat together, stay together ya. Bagus berarti ya. Filsafahnya ya. Nah, dalam Islam sendiri family pray together, stay together, ada yang namanya sholat berjamaah, kemudian baca doa pagi petang bersama-sama, tadarus ya, ada kultum ya, kemudian ada kesempatan untuk saling berbagi, makan bersama dan sedekah. Jadi Ramadan memang momen meningkatkan kesehatan mental juga dimulai dengan berpuasanya. Jadi ada saling mengontrol emosi ketika sedang berpuasa ya. Ini keluarga punya efek yang sangat besar buat perkembangan mental anak ya. Kalau dia selalu melihat kondisi orang tua yang senantiasa berbicara baik ya kepada pasangannya, kepada anaknya, kemudian kepada mbak di rumah misalkan, kepada tetangganya, itu menjadi kayak benchmark atau contoh buat anak-anak. Ya, ini mengaktifkan sel otak anak kita ya, dan dalam Islam keluarga adalah sebuah sistem Allah, petunjuk Nabi sekaligus perilaku atau akhlak bagi manusia ya. Oleh karena itu kehidupan dalam rumah tangga Muslim menjadi nilai ibadah yang komprehensif dari tradisi yang harus dihidupkan, ditubuh-suburkan dan dibina secara terus-menerus. Ini dari Rabi ya dalam buku ya, membumikan keluarga Muslim. Nanti saya lupa satu lagi ada intinya di dalam keluarga inilah kemudian
kita mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik ya, sehingga mental anak-anak atau orang berada di dalamnya menjadi baik ya. Jadi tradisi-tradisi yang harus disuburkan, apakah tradisi gotong royong, saling membantu, kemudian saling tepo seliro, kemudian saling mendengar, menjaga adab-adab di rumah ya, itu ditumbuh suburkan dari dia secara menerus ya. Karena keluarga punya fungsi religius ya, melatih anak-anak untuk mendapatkan atau memiliki akidah yang kuat ya, membiasakan mereka dengan ibadah-ibadah, sholat, puasa dan sebagainya. Dan juga fungsi afektif, protektif, edukasi, ekonomi, sosial, kreatif, dan lingkungan dan produksi. Inilah fungsi keluarga yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah gitu ya. Jadi yang ini banyak disosialisasikan mungkin oleh BKKBN untuk BKB, Bina Keluarga Balita, atau di Posyandu. Nah, sementara kita sebenarnya mesti paham betul tentang fungsi keluarga ini supaya nanti keluarga kita memiliki ketahanan keluarga ya. Jadi dari puasa ini kemudian diharapkan ya anak-anak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa ya, memiliki kejujuran, kesusilaan dan sopan santun, kesederhanaan ya, kedisiplinan. Ada beberapa orang yang memvideokan menu berbuka puasanya berbuka puasa puasa sederhana di rumah kami, tapi itu juga banyak banget gitu ya. Jadi puasa juga membuat kita kesederhanaan ya, tidak berlebih-lebihan ya, terus kemudian merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak memiliki makanan ya, juga mengajarkan kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Kepedulian kepada sesama manusia dan lingkungan alam sekitar ya, keberanian pantang menyerah ya. Aku udah haus ibu gitu ya. Oh ya haus sekali ya. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya gitu. Jadi jangan sampai dehidrasi ya Bu, anaknya masih kecil ya. Karena Rasulullah ketika ada sebuah hadis mengatakan ketika kami memasuki bulan Ramadan, kami semua berpuasa dan kami mengajak anak-anak kami berpuasa. Jadi anak-anak diajak berpuasa. Jika mereka merengek gitu ya, kayak menangis, kami mengajak mereka bermain dengan mainan dari benang sutra, artinya sesuatu yang menyenangkan ya, apa dibikin untel-untel gitu benang sutranya, saya nggak tahu zaman Rasul seperti kalau sekarang kan banyak permainan-permainan. Intinya kalau dia kayak mau buka kita alihkan sebentar dengan permainan, nanti kemudian dilihat lagi sampai berapa dia bisa bertahan, entah setengah jam lagi, mengajarkan kepada mereka pantang menyerah gitu ya, kerja keras serta kreatif dan inovatif pada saat mengalami krisis akan mengalami kelentingan. Nah, keluarga-keluarga yang tadi dibangun ya, sifat-sifat atau hal-hal yang kita bangun lewat berpuasa ya, lewat kegiatan agama, ini akan memiliki yang namanya kemembalan ya, membalenting atau resilience ya. Kalau tadi kayak klien saya bilang, kenapa ya Bu, kok saya gampang banget sedih gitu ya, kadang-kadang saya muncul sedikit apa sih itu ya, saya tuh udah kayak telur jatuh gitu ya, telur jatuh, ya udah nggak bisa bangun lagi, udah hancur gitu ya. Mestinya seorang itu harus memiliki kelentingan, seperti bola bekel ya, ketika dia jatuh dia bisa bangkit lagi, membal gitu ya. Nah, itu yang harus dibangun pada anak-anak kita dan pada diri kita sendiri ya, tidak mudah menyerah ya, tidak mudah terpuruk ya, bangkit lagi, ayo bangun ya, menghadapi krisis. Semakin baik kelentingan sebuah keluarga, maka akan semakin maju dan mencapai ke kualitas keluarga yang tangguh. Jadi artinya dengan berpuasa diharapkan masing-masing anggota keluarga memiliki kayak kekuatan jiwa sehingga bisa menghadapi permasalahan menjadi keluarga yang tangguh ya. Oke. Nah, ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera, yaitu tepatnya sekutu seluruh anggota keluarga. Jadi ketika kita kemudian bisa ya saling menjaga emosi ketika sedang marah, misalkan suami istri, seorang ibu bisa menahan marahnya ketika menghadapi anak yang tidak mengikuti aturannya, itu bisa membuat anak-anak ya tumbuh ya menjadi orang-orang yang bisa mengelola dirinya, bisa kemudian saling berkomunikasi dan bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik ya, insya Allah seperti itu ya. Itu yang mungkin bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.